Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 hukum bisnis, yakni tentang materi dasar hukum lembaga penjamin simpanan, yang mana kami kutip langsung dari buku Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan oleh Dr. Zulfi Diani Zaini SH MH dan juga Sofian Febrian SH. Baik, langsung saja ke materi pembahasan, yang mana yang kami bahas yaitu tentang dasar hukum lembaga penjaminan simpanan dan juga definisi lembaga penjaminan simpanan. Yaitu yang pertama langsung tentang dasar hukum lembaga penjamin simpanan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan disahkan pada tanggal 22 September 2024. Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 2004, yang kemudian terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan menjadi undang-undang yang disahkan pada tanggal 13 Januari 2009. Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2009 mengatur adanya skim penjaminan simpanan nasabah yang bersifat terbatas dan resolusi bank oleh lembaga penjamin simpanan sebagai suatu lembaga yang independen. Terus, undang-undang tentang lembaga penjamin simpanan tersebut terdiri dari 15 bab, antara lain mengatur tentang pembentukan status dan tempat kedudukan lembaga penjamin simpanan, fungsi, tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan, penjaminan simpanan nasabah bank, penyelesaian bank gagal, dan organisasi lembaga penjamin simpanan. Kedudukan lembaga penjamin simpanan diatur dalam bab 1 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Menurut pasal 2, lembaga penjamin simpanan merupakan badan hukum yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Organisasi lembaga penjamin simpanan diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Organisasi lembaga penjamin simpanan terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisioner adalah pimpinan lembaga penjamin simpanan yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga penjaminan simpanan. Terus yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin lembaga penjamin simpanan yang disahkan pada tanggal 13 Oktober 2008, Lembaran Negara 144 tahun 2008 menyatakan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan paling banyak 100 juta rupiah. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut diubah menjadi paling banyak 2 miliar rupiah. Mungkin cuma ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua dan ketiga. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang definisi lembaga penjamin simpanan. Pada tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program penjaminan yang populer dengan sebutan blanket gurante dan akan digantikan dengan sistem penjamin yang lebih permanen. Blanket gurante merupakan kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak tahun 1998 melalui keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998. Program penjaminan tersebut pada saat itu dilaksanakan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sudah berakhir masa kerja di tahun 2004. Sebagai penggantinya, program blanket gurante, pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undang tentang lembaga penjamin simpanan kepada DPR. Melalui rancangan undang-undang ini akan dibentuk suatu lembaga independen yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Secara konsep, Lembaga Penjamin Simpanan LPS adalah program penjaminan mirip dengan yang dilakukan oleh Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC yang berlaku di Amerika Serikat. Lembaga Penjamin Simpanan atau Indonesia Deposit Insurance Corporation adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.
Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan, sehingga pendirian dan operasional lembaga penjamin simpanan dimulai pada tanggal 22 September 2005. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Selanjutnya, pengertian mengenai lembaga penjamin simpanan pada awalnya diatur pada pasal 1 angka 24 dan pasal 37B Undang-Undang Perbankan yang isinya sebagai berikut. Pada pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa lembaga penjamin simpanan adalah suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Sedangkan pada pasal 37B menyatakan bahwa 1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Kedua, untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibentuk lembaga penjamin simpanan. Ketiga, lembaga penjamin simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 berbentuk badan hukum Indonesia. Keempat, kebutuhan mengenai penjaminan dana masyarakat dan lembaga penjamin simpanan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, jadi penjamin simpanan nasabah adalah penjaminan yang dilaksanakan lembaga penjamin simpanan atas simpanan nasabah bank. Lembaga penjamin simpanan menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, dengan demikian, pembentukan lembaga penjamin simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam rangka menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, lembaga penjamin simpanan dapat menggunakan skim dana bersama, skim asuransi, atau skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.